Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Siapa di sini ketua kelasnya? Saya, Bu. Ayo dipimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, sebelum mulai pelajaran hari ini, kalau di bawah ada sampah tolong diambil dan kursinya tolong dirapikan ya. Baik, Bu. Oke, kita sekarang akan membahas tentang materi toharoh. Apa sih toharoh itu? Ada yang tahu di sini? Tidak. Toharoh itu adalah bersuci dari najis dan hadas. Najis itu di sini adalah kotoran yang menyebabkan seseorang tidak bisa melakukan beribadah kepada Allah. Nah, sedangkan hadas itu adalah penghalang kita untuk melakukan ibadah kepada Allah seperti sholat, tawaf dan lain sebagainya. Taharah di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu taharah di sini dibagi menjadi 2, yaitu taharah dari najis dan taharah dari hadas. Nah, taharah dari najis di sini adalah taharah dari najis di sini adalah membersihkan sesuatu dari najis. Nah, najis di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu najis mukhaffafah, najis mughalladah dan najis mutawassithah. Ya, yang pertama yaitu najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah yaitu najis yang ringan. Contohnya seperti bayi yang belum berumur 2 tahun, dia kencing. Nah, kemudian cara menyucikannya yaitu dengan berumur 2 tahun dan dia belum makan apapun dan dia hanya minum air susu dari ibunya. Nah, cara menyucikannya yaitu cukup mengusap dengan air yang suci hingga hilang baunya, warnanya dan rasanya. Kemudian najis mutawassithah yaitu najis pertengahan. Contohnya najis ini seperti darah, nanah, bangkai binatang dan lain sebagainya. Najis mutawassithah ini dibagi menjadi 2, yaitu najis ainiyah dan hukmiyah. Nah, najis ainiyah ini najis yang tidak berwujud bentuknya, warnanya dan rupanya. Nah, ini cara menyucikannya cukup disiram dengan air. Nah, yang kemudian najis hukmiyah. Nah, najis hukmiyah ini najis yang berbentuk wujudnya, rupanya dan warnanya. Nah, cara menyucikannya ini disiram dengan air hingga hilang baunya, warnanya dan rasanya. Kemudian najis mughalladah. Nah, najis mughalladah ini najis yang berat. Nah, ini yang disebabkan oleh anjing dan babi. Nah, cara menyucikannya ini digosok dengan cara menyucikannya adalah dengan air. Menyucikannya dengan air digosok sampai 7 kali. Nah, di salah satunya itu digosok dengan menggunakan debu dan air. Menggosok dengan tanah dan air. Nah, cara menyucikan taharah di sini yaitu yang ada dibagi menjadi 3. Yang pertama wudu, yang kedua mandi, yang ketiga tayamum. Nah, yang pertama yaitu wudu. Wudu itu digunakan untuk orang yang sedang hadas kecil. Nah, contohnya seperti keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur. Terus menyentuhnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, menyentuh kubul dan dubur dengan telapak tangan. Terus hilangnya akal. Nah, di sini niat berwudu yaitu bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu alirafil hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Niat saya berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Nah, di sini yaitu cara berwudu di sini yaitu yang
sampai 3 kali. Kemudian membasuh kedua tangan hingga siku, itu dimulai dari yang kanan 3 kali juga. Kemudian mengusap sebagian kepala. Disunahkan untuk membasuh telinga. Yang kemudian membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Kemudian tertib, dan yang keenam dan yang terakhir yaitu doa setelah wudhu. Kemudian mandi besar. Nah, mandi besar ini diwajibkan bagi orang yang sudah melakukan hubungan suami istri, mimpi basah, kemudian nifas, sudah melahirkan, haid, dan orang yang sudah meninggal. Nah, di sini saya kasih contoh untuk orang yang sudah melakukan junub. Cara mandinya di sini, cara niat mandinya di sini yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li raf'il hadatil akbari fardhan lillahi ta'ala. Untuk yang haid di sini Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li raf'il hadatil haidi fardhan lillahi ta'ala. Untuk yang nifas, nawaitul ghusla li raf'il hadatin nifasi fardhan lillahi ta'ala. Kemudian yang wiladah, nawaitul ghusla li raf'il hadatil wiladati fardhan lillahi ta'ala. Kemudian tayamum. Nah, di sini tayamum itu boleh digunakan bagi seseorang yang tidak boleh menyentuh air. Contohnya seperti orang sakit yang tidak boleh menyentuh air. Kemudian jika sudah masuk waktu sholat dan itu tidak ada air sama sekali. Nah, contoh bacaan tayamum yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammum listibahati fardhis sholati lillahi ta'ala. Nah, cara tayamum yaitu yang pertama, kita harus mencari tembok yang ada debunya dan tembok itu harus suci. Nah, contohnya seperti ini. Kita tangannya seperti ini ke tembok, kemudian seperti ini, kemudian ini. Nah, ini harus rata kepada seluruh wajah. Nah, caranya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian begini lagi. Mengusap wajah lagi sampai 3 kali. Kemudian kemudian tangan bagian kanan hingga siku. Caranya seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian terus seperti ini sampai 3 kali. Nah, kemudian bagian kiri. Seperti ini. Nah, seperti ini. Sudah paham semuanya? Paham, Bu. Nah, sekarang saya akan bagi 3 kelompok, kemudian kalian berdiskusi. Nanti salah satu dari kalian presentasikan di depan dan menjelaskan apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Baik, Bu. Oke, di sini Ibu akan menyimpulkan dari pengertian taharah ini. Taharah yaitu bersuci dari hadas kecil dan besar. Nah, cara taharah ini ada 3, yaitu yang pertama wudu, mandi besar, dan tayamum. Saya kira untuk pelajaran hari ini Ibu cukupkan. Apa sudah paham semuanya? Paham. Nah, baik, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Nah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.